Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Eraslean, kawan-kawan semua, kita masih di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Baru saja mengikuti persidangan super cepat dari Dr. Tifa. Dan Dr. Tifa sendiri belum sempat hadir. Saya tidak tahu hadir apa tidak, tapi belum sempat hadir. Dan bahkan lawyer-lawyernya pun tergopoh-gopoh. Ada yang baru masuk ketika sudah diketok palu persidang ditunda. Tetapi ini hal yang menarik ya. Ada hal yang tentu kita ingin konfirmasi dengan kuasa hukum atau penasihat hukum Dr. Tifa. Ini sudah ada di samping saya Pak Al-Katiri, kemudian ada Fawaz, ada Bu Nur Aini, ada Burhan, dan kemudian ada Karina lupa saya. This is my first time itu untuk interview mereka. Jadi kawan-kawan semua, satu yang harus saya tanyakan adalah mengapa kemudian sidang hari ini Dr. Tifa tidak datang dulu? Itu ya pertanyaan publik yang barangkali penting untuk dijawab karena saya represent public interest. Kalau saya sudah tahu jawabannya. Oke, silakan Pak Al-Katiri. Iya, biar lebih solid diginiin. Nah, lebih solid. Dimakan nggak boleh. Sorry. Ya. Terima kasih. Berada. Ininya diambil. Ya. Ya. Hari ini memang sidang tercepat yang selama ini kita bersidang, ya kan? Beberapa menit saja gitu. Dr. Tifa OTW ya, masih belum sampai dan konon kabarnya sekarang udah sampai ya. Jadi bukan tidak hadir. Memang di jalan tol itu ada accident. Saya juga tadi agak terlambat. Memang kayaknya ada truk kebalik lah gitu loh. Jadi terlambat. Jadi bukan tidak datang karena Bu Tifa selalu menghargai hukum. Ya, artinya selalu menghargai semua yang diminta atau semua yang dimohonkan oleh pengadilan. Jadi tidak pernah Bu Tifa itu ban dari ketentuan yang ada, lalu mengikuti due process of law. Hasil ini itu hakim itu banyak berkomunikasi dengan JPU ya, karena kami juga belum berhak untuk berbicara karena tidak ada Bu Tifa di samping kami. Ya, bukan terdakwa. Kami tidak tahu apa statusnya sekarang. Tapi agak menarik tadi ada permohonan dari JPU yang langsung kami dengar yang menyatakan bahwa meminta Bu Tifa untuk wajib lapor kembali ke JPU. Lah ini berarti tersirat di sini bahwa JPU mengakui bahwa status Bu Tifa bukan terdakwa lagi, tetapi masih tersangka. Pada waktu itu hakim sudah memutuskan karena sudah dalam penguasaan hakim, ini kan sudah dalam penguasaan hakim, maka pada saat itu Bu Tifa tidak diminta untuk wajib lapor ke JPU. Nah, tapi JPU barusan itu bahkan menurut saya ada pengakuan dari JPU, sejak batal demi hukum, dia kembali sebagai tersangka. Kalau sebagai tersangka berarti harus dari awal. Jadi persidangan ini pun yang akan datang pun itu cacat hukum kalau memang tersangka. Faktanya sekarang pra peradilan juga menerima, ya kan, pra peradilan kan tidak menerima terdakwa, menerima kan tersangka. Nah, ini terkonfirmasi dari pernyataan jaksa tadi maupun persidangan Prapit di Jakarta Selatan bahwa Bu Tifa statusnya sekarang menurut mereka tersangka. Tapi menurut kami baik tersangka maupun terdakwa sudah tidak relevan lagi. Karena tersangka itu adalah proses untuk menuju terdakwa. Kalau sudah terdakwa tidak mungkin kembali lagi ke tersangka. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengikuti apa yang namanya due process of law. Itu Oke. Ada yang mau ditambahkan mengenai ketidakhadiran atau keterlambatan hadir Dr. Tifa? Cukup ya? Oke. Ada yang mau nambahin? Oke, silakan. Ya, hari ini bukanlah Dr. Tifa tidak hadir, tetapi memang dalam perjalanan. Sementara kami menerima undangan untuk persidangan hari ini adalah kemarin malam, baru malam hari ya diterima, bukanlah kemarin-kemarinnya, tapi malam hari di mana kami belum ada persiapan sama sekali, sehingga
kami pun hari ini pagi ini tergopoh-gopoh untuk hadir di sini. Gitu ya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 pasal 74 ya, itu jelas diatur bahwa undangan sidang yang dihadirkan oleh kejaksaan itu paling lambat adalah 7 hari. Dan ini belum memasuki 7 hari pun, baru 24 jam pun belum kami terima. Walaupun surat itu tertanggal 10 Agustus yang lalu, 11 ya, 11 atau 10 Agustus yang lalu. Jadi ini sudah tidak sesuai dengan undang-undang hukum acara yang dilaksanakan oleh jaksa sendiri. Apakah kita bersetuju untuk melanggar undang-undang di dalam persidangan ini? Tentu kalau kami dari pihak penasihat hukum kami tidak bersetuju untuk hal itu. Juga pasal 163 jelas dikatakan di huruf E itu, ketika ada pra peradilan maka pemeriksaan pokok perkara itu ditunda, gitu kan, sampai adanya putusan. Nah, putusan pun belum. Jadi jelas-jelas persidangan hari ini adalah melanggar 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tersebut. Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada yang mau tambahkan? Oke, silakan. Begini, saya tambahkan apa dikatakan rekan Burhan. Ya, pegang aja. Gini. Ya, pegang. Nggak apa-apa. Nggak apa. Rekan Burhan yang menyatakan bahwa kalau saya bacakan tepatnya ya, pasal 163 ayat 1 huruf E, jika permohonan peradilan dimohonkan ke pengadilan, maka pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Ini jelas, ya kan, harus ditunda. Bayangkan saja, ini baru permohonan masuk loh. Ini sudah sidang kami di Pelapit di Jakarta Selatan, itu bahkan hari ini nanti siang kami sidang yang kedua. Baru permohonan aja pun ditunda, apalagi sudah sidang. Nampaknya jaksa tidak memahami mungkin ya, karena ya menurut kami ya wajar lah, karena itu mungkin undang-undang baru ya, tidak semua orang memahami. Jadi kami memaklumi. Oke, ada yang mau menambahkan mengenai eksistensi pasal 163 ayat 1 huruf E yang jelas-jelas mengatakan selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, maksudnya pemeriksaan pra peradilan ya, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Jadi dalam konteks Dr. Tifa adalah ada 2 perkara yang sedang dan akan berjalan. Perkara pertama adalah perkara pra peradilan yang pembacaan permohonannya sudah dilakukan kemarin, yaitu pada tanggal 11 Agustus ya, 12 Agustus 2026. Nah, sidang yang bakal digelar dan sudah digelar ya, adalah sidang hari ini yang digelar secara cepat tanpa kehadiran Dr. Tifa adalah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana Anda menanggapi soal tersebut? Ada 2 sidang yang tiba-tiba berjalan beriringan, padahal ada eksistensi pasal 163 ayat 1 huruf E. Silakan, ada yang mau menambahkan selain yang disampaikan Pak Al-Qadiri? Ya. Oke, Pak Was. Ya sebetulnya ini kan suatu hal yang menarik sebenarnya, Pak Refli ya. Dari yang dulu dari KUHP lama, KUHP lama, Ya. jadi KUHP yang baru, jaksa pun juga masih mempelajari dari dulu yang dianya bersifat full power di dalam KUHP. Sekarang powernya sekarang dibagi, di mana kami sebagai kuasa hukum ataupun advokat dari Dr. Tifa masih memiliki celah-celah untuk melakukan upaya baik itu di Prapit maupun di pokok perkaranya. Namun dalam adanya 2 persidangan ini, menurut hemat kami sebagai tim advokat, seharusnya sidang dalam pokok perkara itu harus dihentikan terlebih dahulu. Yang menariknya adalah semalam pun setelah kami mendapat ada surat undangan, kami mencek di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan hari ini itu belum terdaftar. Yang menariknya mungkin di situ, mungkin tadi teman-teman sedikit kelewat. Iya. Nah, jadi kita bisa cek SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan hari ini pun belum ada. Bahkan sampai tadi pagi pun kita cek belum ada di SIPP. Namun karena kami dan Dr. Tifa patut dengan hukum yang berlaku, maka kami pun hadir dalam persidangan. Tetap dalam pendapat kami sebagai tim kuasa hukum bahwa seharusnya persidangan dalam pokok perkara ini dihentikan terlebih dahulu
sampai dengan adanya putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Oke, ada yang mau nambahkan? Cukup untuk pasal ini cukup ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa tadi menariknya adalah hakim sama sekali tidak menyinggung soal pra peradilan. Apakah karena memang sidangnya tidak dilanjutkan? Yang disinggung oleh hakim adalah soal pemanggilan secara patut. Tadi kan tim lawyer mengatakan bahwa tim advokat mengatakan bahwa panggilan tersebut walaupun tertanggal 10 Agustus tapi baru diterima kemarin malam. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kenapa hakim kemudian tidak menyinggung soal pra peradilan yang jelas-jelas patut diduga dia ketahui, dan kita tahu ada eksistensi pasal 163 ayat 1 huruf E. Karena sebagai lawyer Roy Suryo saya berkepentingan juga karena kami juga sedang melakukan pra peradilan, propat papit. Silakan, ada yang mau menambahkan ini? Ya, tadi ya. Hakim hanya bicara tentang pemanggilan secara patut tapi tidak menyinggung pra peradilan yang sedang berlangsung. Iya. Nampaknya hakim sendiri juga kebingungan ya. Saya juga tidak paham apakah pemanggilan dari administrasi ini sudah konsultasi dengan hakim yang menangani perkara ini gitu. Nampaknya juga kebingungan seperti kami gitu loh. Nampaknya ya. Ya, kami melihat ya itu tadi rekan kami sempat menyampaikan bahwa ini sudah pemanggilan yang tidak patut untuk persidangan, apalagi persidangan yang luar biasa ini hanya dipanggil tadi malam. Bukan 24 jam, mungkin kurang dari 24 jam. Ya, agak aneh. Biasanya panggilan-panggilan relasi itu seminggu sebelumnya atau ya minimal 3 hari sebelumnya. Itulah. Jadi banyak kejanggalan dan itu yang disinggung oleh hakim, masalah ketidakpatutan itu. Oleh sebab itu hakim dengan tegas mengundur bukan 1 minggu loh, 2 minggu sampai tanggal 27 hari Kamis baru kita beri. Itu pun jika prapit kita ditolak. Tapi kalau jika prapit kita diterima, persidangan ini tidak akan ada. Tapi kalau JPU melakukan perlawanan banding, berarti harus menunggu proses banding itu. Oke. Menarik ya, ada 2 pekan ya, itu seperti pertanyaan titipan. 2 pekan itu apakah karena hakim paham bahwa ada pra peradilan sehingga nanti pra peradilan tersebut bisa saja tabrakan? Karena sudah saya hitungkan tadi waktunya, kira-kira putusan itu paling cepat baru Kamis. Itu. Padahal kalau dia misalnya panggil Kamis lagi, ya udah pasti tabrakan lagi ya. Itu satu. Yang kedua, mengapa di dalam pra peradilan yang diajukan Dr. Tifa yang kita ikuti kemarin itu sepertinya tidak final. Artinya kenapa kemudian masih juga meminta agar hakim pra peradilan memerintahkan perlawanan. Padahal tentu orang mengatakan kalau misalnya surat dakwaan dinyatakan cacat, batal demi hukum atau dibatalkan, kan game is over. Nah ini tolong lawyer-lawyernya itu mempertanggungjawabkannya. Siapa yang mau? Saya. Oke, silakan. Sebelum Al-Khatiri ada yang lain dulu. Burhan. Al-Khatiri. Al-Khatiri dulu deh. Oke, Al-Khatiri dulu. Apa Oke. tadi yang ditanyakan? Lupa dia. Terlalu Saya panjang lagi gitu. Oke, gini. Oke, saya ulangi. Yang terakhir. Ya kan? Biasanya dalam permohonan apapun di pengadilan, orang minta yang tertinggi, final, ya. Yaitu kalau surat dakwaan itu dinyatakan batal atau dibatalkan karena melanggar pasal 75 ayat 4, tidak diperintahkan ya, tidak dikasih hakim untuk melakukan perbaikan tapi melakukan perbaikan ya. Di kesempatan. Nah, maka kemudian kan bisa dikatakan bahwa kalau dikabulkan surat dakwaannya batal, Ya. tidak sah atau dinyatakan tidak sah. Artinya kalau surat dakwaan dinyatakan tidak sah, ya surat dakwaan itu batal, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Game is over, pertandingan selesai. Bukan game, match is over. Ya. Kalau game kan ada game kedua nanti kan, match is over. Nah, tetapi yang saya dengar dan saya baca juga, mengapa tim lawyer masih meminta agar salah satu petitumnya itu adalah agar hakim pra peradilan memerintahkan perlawanan. JPU Jaksa Penuntut Umum melakukan perlawanan. Kalau misalnya hasilnya begitu, kan akan ada sidang lagi nanti kalau seandainya nanti diajukan ke pengadilan tinggi dan kemudian dikabulkan. Silakan. Ya. Sebenarnya
kita itu harus merujuk pada putusan pengadilan. Hakim telah memutuskan di dalam konsiderannya, di dalam pertimbangannya, itu memang menyinggung pasal 75 KUHP baru itu. Tetapi ayat yang digunakan di situ, yang dituliskan di situ, yaitu ayat 2B, ayat 3, kemudian loncat ke 206. 206 itu adalah untuk banding. Itu arahan hakim. Tapi hakim tidak mengarahkan ke 75 ayat 4. Nah, 75 ayat 4 itu sendiri itu bukan demi hukum, tapi subjektivitas hakim. Karena bunyinya adalah hakim memberikan kesempatan pada JPU. Jadi itu memberi. Tapi hakim tidak ada memberi, itu harus aktif, proaktif. Dia memberi. Tapi dia tidak memberi, berarti kesimpulannya hakim tidak menggunakan kewenangannya di situ. Ya. Tapi dia merujuk juga, kenapa dia merujuk pasal 206? Berarti JPU diberi jalan, diberi jalur jika memang mau melakukan perlawanan, yaitu dengan perlawanan banding. Ada di situ 206 itu yang disinggung. Nah, sedangkan ayat 4 itu tidak disebutkan. Berarti dia tidak gunakan kewenangannya. Ngapain dipaksain? Apalagi yang maksud batal demi hukum itu sudah tidak ada. Kalau rumah itu sudah ambruk, sudah tinggal tanah. Kalau tinggal tanah, apalagi yang diperbaiki? Kalau tanaman itu dicabut akar-akarnya, ya kan, melakukan perbaikan itu sesuatu yang compang-camping. Ini sudah nggak ada. Batal demi hukum itu artinya dianggap tidak ada. Itu definisinya batal demi hukum. Banyak profesor yang mengatakan Tifa sudah bebas, baik terdakwa maupun tersangka sudah tidak melekat pada status dokter Tifa. Ya, tapi pertanyaan saya belum dijawab. Yang mana pertanyaan? Kenapa dalam petitum pra peradilan masih minta agar hakim tunggal pra peradilan itu memerintahkan dilakukannya perlawanan dengan mekanisme pasal 206 ayat 4. Oh itu ya. Kalau dikabulkan kan berarti masih panjang nih perjalanan. Iya. Memang pra peradilan kami itu bukan untuk kepentingan Bu Tifa, tapi kepentingan penegakan hukum, kepentingan keadilan. Iya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai ini menjadi jurisprudensi nanti, begitu loh. Jadi Bu Tifa tidak dalam mengajukan pra peradilan bukan untuk kepentingan dia pribadi. Buktinya apa? Tidak ada permohonan untuk dibebaskan, status tersangkanya dicabut, tidak ada. Murni malah mengarahkan, ikutilah arahan hakim yang merujuk ke 206 itu. Silahkan pelawan, bahkan begitu bunyi petitum kita. Mengarahkan karena kami siap untuk itu. Kalau jalur ini dilalui. Kalau faktanya nanti dia melawan dengan banding ternyata putusan dari eksepsi kita dibatalkan, ya go ahead. Kami siap untuk bersidang 3 tahun sampai 4 tahun ke depan. Ada yang mau nambahkan? Nih, nah, ini. Cukup. Ada yang mau nambahkan? Cukup ya. Ya, ada yang lain yang mau di-share, silakan. Atau closing statement, silakan. Ya mungkin sedikit tambahan aja tadi dari pertanyaan Bang Refli. Iya. Kenapa sampai hakim memberikan kesempatan sampai 2 minggu untuk sidang selanjutnya di sini? Iya. Karena tadi yang saya tangkap dari majelis hakim menyatakan apabila dipanggil 7 hari untuk di minggu depan itu dianggap tidak patut juga karena belum masuk ke 7 harinya. Seperti itu. Jadi tadi hakim meminta supaya dianggap patut, dia meminta untuk ditunda selama 2 minggu di tanggal 27 Agustus. Seperti itu, Bang. Oke. Iya, kawan-kawan semua, saudara sekalian, ini closing statement dari saya sendiri ya. Menurut saya memang kita harus berjuang agar pasal 163 ayat 1 huruf E itu tetap dipertahankan. Karena kalau misalnya persidangan ini digelar dan pra peradilan masih berlangsung, maka gugur bisa pasal 163 itu in practice, dalam praktek. Nah, ini yang kita tidak inginkan, karena kalau kita bicara pra peradilan itu kepentingan lawyer tentunya. Saya katakan hakim tidak berkepentingan terhadap pra peradilan, malah capek dia. Penyidik dan penuntut tidak berkepentingan karena dia dituntut, nah, karena dia dimohonkan. Yang berkepentingan tentu kita. Nah, karena itu ya sama-sama kita jaga. Saya tadi kalau misalnya sidang diteruskan, saya berharap sekalian walk out dan lain sebagainya. Cuma satu pertanyaan terakhir ya. Terakhir terus. Terakhir benar. Karena ini penting ini. Nggak khawatir tuh klien Anda. Iya. Nggak khawatir klien Anda kemudian tiba-tiba ditahan.
karena dianggap tidak kooperatif? This is the question, the last question. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Kami sampaikan tadi pada hakim bahwa Bu Tifa OTW, bukan nggak hadir. Oke. Ya kan? Memang kalau di pengadilan itu memang harus menunggu para pihak. Contohnya jaksa harus menghadirkan dari tahanan. Ya kalau dia belum datang gimana? Jadi artinya panggilan itu bukan harus pas waktu itu, tapi dalam tanggal itu harus dilakukan. Mungkin kalau seandainya sampai sore pun ya sampai sore, ya kan? Dimulainya memang jam 9. Kan berarti not on time, harus ditunggu para pihak dulu, ya kan? Sudah sampai. Ada yang mau tambahan? Di samping-samping melulu deh tambahnya. Benar. Samping saja. Tambah ya? Sudah. Ya. Mau tambah silakan. Nah, Ya, baik. Pada hari ini memang kami dari kuasa hukum Dr. Tifa itu selalu siap apapun yang terjadi. Dan di hari ini ada di 2 persidangan, kami juga sudah berbagi. Hari ini kami ada di Pengadilan Jakarta Timur dan setelah ini kita juga akan lanjut ke Pengadilan Jakarta Selatan. Apapun semua akan kita hadapi dinamika dari setiap proses. Ya, demikian. Oke. Ada yang mau closing statement? Sudah, cukup. Aku deh. Nah, gini, dua-duanya ya dipegang. Iya. Ya. Ya, jadi sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada itikat tidak baik dari Dr. Tifa untuk tidak hadir ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Akan tetapi memang sidang yang seharusnya dimulai jam 9 itu langsung dibuka dan tidak menunggu kehadiran Dr. Tifa lagi. Padahal setelah ditutup Dr. Tifa ternyata sudah ada di area dekat pengadilan. Jadi bukan karena ada itikat tidak baik, tidak, justru Dr. Tifa ya ada kecelakaan di jalan sehingga menghambat perjalanannya. Jadi sekali lagi kami dari tim kuasa hukum dan juga Dr. Tifa terus beritikat baik untuk menjalankan proses hukum ini dengan baik dan benar sesuai dengan KUHAP dan undang-undang. Cuma mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, cukup ya. Atau ada yang mau nambahin lagi, Fos? Mau closing statement? Cukup ya. Ya, saudara sekalian, kenapa saya perlu datang ke sini juga, walaupun saya lawyernya Roy Suryo, dan saya tahu bakal tidak lama persidangan ini, karena memang ini pembelajaran bagi kita dan juga pertahanan bagi para advokat agar jangan sampai kemudian eksistensi pra peradilan itu dibatalkan, digagalkan dengan memulai perkara pokok, yaitu pembacaan surat dakwaan. Jadi sampai kapanpun surat dakwaan tidak boleh dibacakan kalau pemeriksaan pra peradilan masih berlangsung. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.